Marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami haturkan atas hari yang indah ini. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai pelajaran pada pagi hari ini. Berkatilah kami semua agar kami dapat menghadap Yesus Kristus Putramu yang taat sampai wafat di kayu salib. Akhirnya ya Bapa, doa ini kami aturkan kepadamu demi Kristus Tuhan yang mengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan selamanya segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak, yuk bernyanyi bersama Bu Guru. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita akan bernyanyi lagu berjudul Taat. Anak-anak terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Yesus yang taat pada Allah. Ketaatan memang sangat erat dengan kepribadian Yesus. Yesus taat pada Bapaknya dari masa kehidupannya sampai masa wafatnya di kayu salib. Di sini kita diajak untuk meneladan ketaatan Yesus, terlebih dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam hidup menggereja maupun hidup bermasyarakat. Selain itu, dalam pembelajaran kali ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah yang berjudul Monyet, Singa, dan Pohon. Cerita ini akan mengajarkan kita pada nilai ketaatan. Ketaatan merupakan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Maka dari itu, kita harus mengimaninya. Kita harus melakukannya dalam hidup kita. Kita juga akan mendengarkan kisah Yesus yang digoda iblis sampai 3 kali. Yesus selalu taat pada kehendak Bapaknya. Kita pun seyogyanya juga menghendaki agar selalu taat pada Allah Bapa. Dan di akhir nanti, kita akan membuat sebuah keterampilan. Kira-kira keterampilan apa ya anak-anak? Jadi anak-anak, tetap ikuti terus pembelajaran kali ini. Selamat mendengarkan, selamat menyaksikan.
Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak semua. Pada materi Yesus taat pada Allah kali ini, guru akan membawakan dan membacakan satu buah cerita. Nah, anak-anak menyimak dan mendengarkan ya. Pada suatu pagi yang cerah, ada satu ekor anak monyet. Anak monyet ini sedang menikmati pisang karena ia merasa sangat lapar. Ia tidak menghiraukan apa yang ada di sekitarnya. Pada saat yang sama, ternyata ada seekor singa yang mengendap-endap mengintai anak monyet ini, menunggu waktu yang tepat untuk menerkam dan menyantap anak monyet ini. Sang singa tetap mengendap-endap, namun monyet ini belum menyadari keberadaan singa. Tak lama kemudian, monyet dengan lincah, dengan gesit, meloncat dan lari meninggalkan singa yang terus mengejarnya. Singa ini mengejar, namun dengan kelincahnya sang monyet mampu meninggalkan singa jauh di belakangnya. Sudah tertinggal jauh, monyet ini merasa sangat lelah. Sesampainya di tengah hutan, monyet ini berhenti sejenak. Di tengah hutan ada sebuah pohon. Pohon ini merasa kasihan pada sang monyet, sehingga pohon ini menawarkan diri. Hai monyet, berlindunglah di balik daun-daun itu, agar singa tidak dapat menemukan. Monyet yang merasa sudah letih, lelah karena monyet dan pelarian, ia pun menerima tawaran dari pohon, sehingga ia bersembunyi di balik daunnya. Daun ini menutupi sang monyet sehingga singa sulit menemukan monyet ini. Namun, setelah beberapa saat, monyet ini merasa letih dan sangat lapar. Ia melihat pohon ini, daun-daun yang segar, buah-buah yang segar. Lalu monyet ini pelan-pelan mengambil daun dan buah-buah yang ada di pohon tempat ia bersembunyi. Ia memakan sedikit demi sedikit daun, sedikit demi sedikit buah. Sang pohon sudah mengingatkan kepada monyet, "Hai monyet, apa yang kamu lakukan? Kamu terus-menerus melukaiku." Namun, monyet ini tidak menghiraukan perkataan dan teguran dari pohon. Tak berselang lama, daun-daun dan buah-buah yang ada di pohon ini pun habis dimakan oleh sang monyet, sehingga monyet ini pun terlihat oleh singa karena tidak ada daun-daun yang menutupinya. Sang singa pun dengan mudah dapat menemukan monyet. Di sini monyet. Tak lama kemudian sang singa langsung menerkam monyet itu. Monyet itu pun tewas dan mati dimakan oleh sang singa. Namun sebelum monyet ini mati, ia sempat berkata dalam hatinya. Ia berkata dan menyesal atas perbuatannya kepada sang pohon itu. Monyet ini berkata, "Pohon, maafkanlah aku. Aku menyesal karena aku tidak dapat menahan rasa laparku. Aku tergoda dan aku memakan daun-daun. Aku memakan buah-buah. Padahal Engkau yang telah melindungi, Engkau yang telah menyelamatkan aku." Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan cerita yang Ibu Guru bacakan, gimana sih perasaan kalian atas cerita yang Ibu Guru bacakan tadi? Apa kalian merasa kasihan
merasa sedih atau merasa takut? Kira-kira nih, apa sih hal yang bisa kalian pelajari? Apa hal baru yang kalian dapat dari cerita yang guru bacakan tadi? Misalnya, kalian jadi mengerti bahwa kita harus menghargai orang lain, kita harus melakukan hal baik dan tidak melukai orang lain. Kalau guru boleh tahu, apa pernah kalian ini merasa tergoda akan sesuatu? Misalnya saat hari Minggu, seharusnya kita pergi ke gereja bersama keluarga merayakan perayaan Ekaristi. Namun di lain sisi, kalian ini juga anak-anak kelas 5 SD ini juga merasa tergoda akan penayangan acara-acara favorit di TV, menonton kartun, menonton serial drama, sehingga kalian merasa malas dan menunda, menolak ajakan keluarga malas ke gereja. Kalau kalian pernah merasakan adanya suatu godaan, gimana sih kalian untuk menolak godaan itu, menjauhkan dari godaan-godaan itu? Bagaimana cara anak-anak ini mengatasi godaan-godaan yang ada? Cerita binatang, cerita monyet, singa, dan satu poin tadi itu menunjukkan kepada kita bahwa kita ini masih sering terpikat akan suatu hal di dunia ini. Dalam hidup kita ini masih banyak godaan-godaan, masih banyak hal buruk, dari godaan dari iblis, dari dalam diri, dari lingkungan, dari teman, yang menjauhkan kita dari hal baik, menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah. Mungkin saja godaan-godaan ini juga merupakan hal yang baik, mungkin juga menjadi hal yang bermanfaat, hal yang menjadi suatu kebutuhan bagi kita. Namun menjadi salah jika hal ini tidak lebih baik dari taat kepada Allah. Menjadi salah jika godaan-godaan yang ada ini membahayakan hidup kita, membahayakan hubungan kita dengan Tuhan, membahayakan relasi kita dengan Tuhan. Semoga anak-anak bisa memahami materi Yesus taat pada Allah melalui satu cerita ini ya. Yesus berumur 30 tahun ketika memulai pekerjaannya. Waktu meninggalkan sungai Yordan, Yesus penuh dengan Roh Kudus dan memimpinnya ke padang gurun. Di sana ia dicobai iblis selama 40 hari. Selama itu pula ia tidak makan apa-apa. Kata iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Lalu iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan menunjukkan seluruh kerajaan dunia. Aku berkuasa atas semua kekayaan dan kemuliaan itu, dan aku akan memberikannya kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, dan pada Dia sajalah kau berbakti.
Iblis membawanya lagi ke Yerusalem dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Anak-anak yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan melihat film mengenai Yesus yang dicobai iblis di padang gurun, marilah kita mengingat-ingat kembali apa sih pencobaan yang dialami Yesus itu. Jadi, pencobaan pertama saat dimana Yesus diperintahkan iblis untuk mengubah batu menjadi sebuah roti. Kemudian pencobaan kedua saat dimana Yesus diajak oleh iblis ke tempat yang tinggi dan memperlihatkan alam ciptaan dan disuruh menyembah iblis. Kemudian pencobaan ketiga saat dimana iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah. Iblis memerintahkan Yesus untuk menjatuhkan dirinya, sehingga malaikat-malaikat langsung menatang Yesus dan Yesus tidak terantuk ataupun terjatuh di tanah. Anak-anak, dalam pencobaan pertama ini kita diajak untuk mengalahkan rasa keegoisan daging kita. Yesus mengajarkan kita semua bahwa hidup kita di dunia ini tidak hanya dari makanan saja, tetapi dari sabda Allah yang kita baca, yang kita imani, yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam melakukan hidup kita, karena kita manusia yang terdiri dari jiwa dan badan, kita tidak hanya makan, tidak hanya melakukan aktivitas jasmani saja, tetapi mampu menghidupi kehidupan rohani kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, membaca kitab suci, pergi ke gereja, terlibat dalam aktivitas kegiatan kegerejaan seperti misdinar, kor, dan lain sebagainya, maupun membantu sesama kita yang mengalami penderitaan. Anak-anak, dalam pencobaan kedua ini, Yesus diperintahkan untuk menyembah iblis. Dengan embel-embel, ia akan diberikan kekuasaan atas dunia. Yesus menolak tegas hal itu, karena ia tahu kepada siapa ia harus berbakti dan menyembah, yaitu kepada Allah Bapa saja. Kita diajarkan untuk selalu taat kepada Bapa, pada Yesus, dalam situasi apapun. Maka dari itu, kita diajak untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Ketika kita sedih, senang, dan ketika kita mengalami situasi apapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada pencobaan ketiga, Yesus diajak iblis ke bubungan bait Allah. Iblis memerintahkan Yesus untuk menjatuhkan dirinya. Iblis tahu Yesus memiliki kekuasaan, sehingga nantinya akan ada malaikat yang menatang Yesus, sehingga Yesus tidak terantuk pada batu. Yesus tahu bahwa ia memang memiliki kekuasaan, tetapi Yesus menolak hal itu. Ia memilih untuk bersikap rendah hati. Di sini pun kita diajak untuk bersikap rendah hati. Kita memang memiliki pengetahuan, kita memang memiliki kemampuan, tetapi kita diajak untuk mengendalikan diri kita, untuk mengontrol diri kita, agar kita tidak bersikap semena-mena terhadap apa yang telah kita miliki. Setelah kita melihat video dan mendengarkan penjelasan mengenai Yesus yang digoda iblis di padang gurun, sekarang Pak Niko ingin mengajak kalian semua untuk membuat suatu keterampilan. Kira-kira kita akan membuat apa ya pada kesempatan kali ini? Penasaran? Kita simak bersama. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah pop-up. Ini pop-up-nya. Jadi pada pop-up ini menggambarkan
keadaan di mana Yesus sedang digoda iblis untuk mengubah batu menjadi sebuah roti. Ini di sana ada gambar Yesus, ada gambar roti, ada gambar iblis, beberapa semak, dan di atas ini ada sebuah slogan mengenai ketaatan. Selamat mengerjakan dan ikuti langkah-langkah berikut ini. Baik anak-anak, sebelum kita membuat pop-up, marilah kita siapkan alat-alat dan bahan. Untuk alat yang pertama, marilah kita siapkan gunting. Kemudian yang kedua, kita siapkan penggaris. Kemudian yang ketiga, kita siapkan pensil. Dan yang terakhir, kita siapkan ini, pewarna. Kalian bisa menggunakan pensil warna ataupun spidol berwarna. Selanjutnya, kita siapkan bahan-bahan untuk membuat pop-up. Bahan yang pertama, kita siapkan kertas buffalo. Ini, pada kesempatan kali ini, Pak Niko menggunakan buffalo berwarna kuning. Kemudian, kita siapkan gambar-gambar Yesus dan iblis. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Ini gambar Yesus dan ini gambar iblis. Kemudian kita juga harus menyiapkan lem. Kalian bisa menggunakan lem ataupun solatif. Dan yang terakhir, kalian bisa menambahi pop-up kalian dengan beberapa hiasan. Contohnya ini, Pak Niko menggunakan tambahan hiasan gambar semak-semak dan roti. Kalian bisa menambahi sesuai selera kalian. Yang pertama, anak-anak bisa menyiapkan kertas buffalo, kemudian lipat menjadi dua seperti ini sampai simetris sehingga membentuk persegi panjang. Setelah itu kita rapatkan ini rata dan terbentuklah kertas seperti ini. Jadi ada lipatannya di tengah. Setelah terlipat menjadi dua seperti ini, kita sekarang harus memberikan garis di bagian kanan dan kiri. Pada kesempatan kali ini, kita berikan garis selebar 2 cm. Jadi ini bagian kiri selebar 2 cm. Kemudian di bagian kanan juga ada garis atau ruang selebar 2 cm. Kemudian setelah kita memberikan garis, marilah sekarang kita potong ruang itu atau garis tadi dengan gunting. Ini Pak Niko akan mengguntingnya terlebih dahulu. Tujuan untuk menggunting ini agar nanti pada saat dibuka, garis atau ruang ini akan menjadi tempat di mana Yesus dan iblis ditempelkan. Kita gunting dulu anak-anak sampai semuanya benar-benar tergunting dengan rapi. Hati-hati ya ketika menggunakan gunting. Oke, jadi seperti ini. Sekarang kita buka. Ini ada lipatan garis seperti ini. Setelah itu, marilah kita jorokkan ke dalam atau lipat ke dalam garis atau bagian yang kita gunting tadi. Ini salah satu contohnya. Kita lipatkan ke dalam sampai full, sampai tadi batas maksimal untuk melipat garis tadi. Kita lipatkan dulu, kemudian kita tekuk atau kita eratkan. Dan yang satunya lagi, marilah kita tekukkan lagi. Itu jadi berbentuk seperti ini anak-anak. Lihat kan? Ya, ini gini ya. Selanjutnya, marilah kita ambil gambar Yesus dan gambar iblis. Nantinya gambar ini akan kita gunting mengikuti pola yang sudah ada pada gambar Yesus dan gambar iblis ini, dan nanti akan kita tempelkan pada bagian yang menjorok atau yang kita lipat tadi. Hati-hati ya anak-anak ketika menggunakan gunting. Jika kalian belum bisa, mintalah tolong kepada orang tua atau saudara kita yang lebih dewasa. Ini dia hasilnya. Ini ada gambar Yesus dan gambar iblis.
Kemudian kalian juga bisa menambah beberapa hiasan seperti gambar semak dan gambar roti. Gunting mengikuti pola dan selamat mencoba. Kemudian anak-anak bisa menempelkan gambar-gambar yang sudah kalian gunting tadi pada kertas atau lembar buffalo yang sudah kalian gunting dan kalian beri ruang tadi. Baik anak-anak, ini adalah hasil dari gambar-gambar yang sudah Pak Niko gunting tadi dan Pak Niko tempelkan di sebuah lembar buffalo. Ini ada gambar Yesus, iblis, roti, dan beberapa semak. Di bagian atas ini ada sebuah bagian kosong. Kalian bisa menuliskan sebuah slogan yang mencerminkan nilai ketaatan. Baik anak-anak, ini adalah hasil pop-up yang sudah jadi. Di sana terdapat tulisan, taatilah perintah Tuhan, waspadalah terhadap godaan setan. Jadi melalui pop-up ini kita diajak untuk menaati perintah Tuhan, dan kita juga harus waspada, harus berhati-hati terhadap segala bujuk rayu dan godaan setan. Ini pop-up-nya. Selamat membuat dan selamat mengerjakan. Jangan lupa minggu depan dikumpulkan ya. Bye-bye. Marilah anak-anak, kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu sama kegiatan belajar mengajar hari ini. Kiranya materi yang telah disampaikan, materi yang kami dapat, mampu bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari, mampu menjadikan kami taat seperti Yesus yang taat kepada Allah dan waspada terhadap godaan-godaan iblis. Kiranya Engkau pula menyertai pembelajaran pada materi-materi berikutnya. Doa ini kami haturkan kepada Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran